Oke, siap. Baik, selamat malam Pak Pascal, Pak Adrianus. Apa kabar nih? Selamat malam Pak Max. Ya, kabar Malam, baik Pak baik. Max. Nah, sehat-sehat Kabar Pak Max. baik. Baik Pak Adri, Pak Pascal, untuk malam hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama, ada proses coaching yang akan terjadi. Pak Adri nanti akan ambil peran sebagai coach dan Pak Pascal sebagai coachnya. Kami coba konfirmasi dulu Pak Adri, apakah sudah disiapkan materi dan kerangka atau segala sesuatu yang memperlancar proses coaching nanti sebentar? Bagaimana, saya mohon konfirmasi baliknya. Baik, terima kasih Bapak Supervisor, Pak Max. Ya, jadi di sesi coaching ini saya membutuhkan perhatian dari supervisor untuk mengamati hal yang mau saya kembangkan itu pada aspek kehadiran penuh. Kehadiran penuh pada sesi coaching dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Jadi itu yang mau saya kembangkan di sesi coaching ini, Bapak Supervisor. Baik, ada dua hal yang nanti akan dikembangkan ya, soal kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih. Untuk coachingnya sendiri, apakah sudah siap untuk proses kita pada malam hari ini? Kami konfirmasi dulu. Ya, siap Pak. Oke, baik, waktu kita efektifkan 10 menit ke depan, nanti di sesi pasca proses coaching nanti kita akan ketemu lagi. Silakan manfaatkan waktu yang ada, kami memberikan dukungan untuk teman-teman semua. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Supervisor, Pak Max. Ya. Baik, kita mulai sesi coaching kita pada malam ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada Pak Pascal. Ya, selamat malam Pak Ardi. Oke, selamat datang di sesi coaching kita pada malam ini, Pak Pascal. Apa kabar, Pak Pascal? Baik Pak, sehat. Oke, syukur puji Tuhan, Pak Pascal. Jadi kita semua berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Pak Pascal dapat mengikuti sesi coaching kita pada malam ini dengan baik, dengan penuh sukacita, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan kita dalam sesi kita pada kesempatan ini, itu semuanya dapat tercapai. Ya. Baik Pak Pascal, jadi sesuai dengan janji kita, pada malam ini kita akan bertemu dalam sesi coaching kita. Kita akan berbicara, berdiskusi, bertukar pendapat terkait hal-hal khusus yang dialami oleh Pak Pascal. Ya. Dan kalau boleh saya tahu, Pak Pascal, kira-kira apa tujuan dari sesi coaching kita pada malam ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyediakan waktunya secara khusus untuk saya. Di mana saat ini saya ini sedang bingung Pak Ardi menghadapi situasi saya, di mana ada satu siswa saya ini Pak, susah sekali untuk mengatur waktu agar datang cepat masuk kelas ya, sesuai jadwal ya. Jadi saya ingin pertemuan ini mendapat masukan atau jalan keluar agar kedepannya anak saya ini minimal berkurang lah, atau harapan saya agar kebiasaan-kebiasaan buruknya tidak diteruskan, sehingga nanti dia akhirnya dia lebih awal ya, atau masuk kelas sesuai dengan jadwal sesungguhnya. Itu yang ingin saya dapat masukan dari pertemuan ini, Pak Ardi. Oke, baik Pak Pascal. Jadi malam ini kita mau bersama-sama diskusi untuk bisa Pak Pascal bisa mencari jalan keluar yang baik sehingga anak ini bisa datang tepat waktu. Ya. Jadi permasalahan di sini ada siswa dari Pak Pascal yang selalu hadir tidak tepat waktu, dan Pak Pascal berharap bahwa anak ini bisa berubah. Baik Pak Pascal, kalau boleh saya tahu
eh, kira-kira sejauh pengamatan Pak Pascal, seberapa sering anak ini terlambat ya, datang tidak tepat waktu? Apakah setiap hari ataukah ada momen-momen tertentu, ada hari-hari tertentu yang sepertinya sudah dijadwalkan oleh anak ini untuk tidak untuk datang terlambat ya? Ya itu dia Pardi. Saya tanya ke beberapa teman guru, ada yang bilang ya sama mengalami seperti yang saya alami, tapi ada juga yang kalau jam-jam tertentu ada beberapa guru yang mengatakan ya kalau jamnya mereka, terutama jam olahraga itu, jam olahraga ya pasti dia datang cepat ya. Oh iya. Dengan seni. Tapi kalau mata pelajaran lain saya lihat sama seperti yang saya alami gitu. Oke, baik Pak Pascal. Jadi rupanya ini pada mata pelajaran tertentu saja anak ini. Iya, betul Jadi, Pak. Di sini saya coba garis bawahi di sini ada anak yang terlambat, dan ini Pak Pascal mau untuk anak ini coba diarahkan sehingga dia bisa datang tepat waktu. Kalau boleh saya tahu, mungkin Pak Pascal bisa ceritakan kira-kira mungkin sejauh pengalaman Pak Pascal, apakah pernah ditanyakan kepada anak ini kira-kira mengapa dia terlambat? Iya, saya pernah Pardi untuk menanyakan, pernah dia menjawab dia begadang malam. Jadi saya tanya kenapa begadang? Membantu kakaknya katanya ikut jaga malam. Jadi kakaknya satpam, lalu dia ikut jaga malam, ikut membantu kakaknya untuk jaga malam. Jadi itu yang pernah saya tanyakan ke anak ini. Ya. Jadi mohon maaf mungkin untuk menjaga privasinya dia, saya tidak perlu ceritakan namanya ya Pak ya. Oke, siap. Ya sehingga ya itu saja yang saya alami dengan siswa saya gitu. Ada satu anak di kelas saya gitu. Baik Pak Pascal, jadi Pak Pascal sudah berusaha untuk coba mengidentifikasi alasan anak ini datang terlambat, dan dia sudah memberi penjelasan. Apakah pernah ada semacam motivasi-motivasi tertentu atau tips-tips tertentu dari Pak Pascal yang bisa membuat anak ini lebih memprioritaskan hal yang menjadi semacam hal pokok yang menjadi tugasnya ya, bahwa soal jaga malam itu kan tugas kakaknya. Apakah Pak Pascal pernah memberikan masukan atau motivasi-motivasi yang menggugah dia supaya dia tidak terlalu berpartisipasi aktif di jaga malam ini, sehingga konsentrasi pada jam istirahat, sehingga nanti pada saat masuk pelajaran itu dia bisa hadir tepat waktu. Ya baik, terima kasih Pak Ardi. Saya pernah melakukan restitusi ya terkait anak ini. Nah dari situlah saya menemukan bahwa dia ternyata sering terlambat karena memang dia harus ikut jaga malam dengan kakaknya. Saya tanya apa yang menyebabkan kamu harus selalu ikut? Ya dia bilang, Pak, saya kasihan dengan kakak saya harus membantu. Lalu saya waktu itu saya sampaikan apakah adik mengetahui tugasnya adik itu sebagai pelajar apa, lalu tugasnya kakak apa. Saya tahu bahwa memang kamu sudah sangat luar biasa ya, hanya turut merasakan, terus mau menanggung beban keluarga, karena memang saya tahu juga sama seperti yang saya alami, seperti yang orang tua saya alami, bahwa memang untuk kita mendapatkan uang atau untuk bisa hidup yang halal ya memang harus bekerja, itu luar biasa ya. Saya sudah mengatakan seperti itu. Namun kita juga perlu memahami bahwa kita ini punya peran masing-masing. Jadi rasa tanggung jawab adik itu sebenarnya kalau sebagai pelajar itu apa? Mencari uang atau apa?
Lalu dia jawab, ya Pak, saya tahu saya harus belajar, tanggung jawab saya sebagai belajar, karena sebagai pelajar ya belajar, datang sekolah, ya. Ya singkat cerita waktu itu setelah kegiatan restitusi, memang sempat dia beberapa hari, setelah itu dia datang tepat waktu. Ya. Dan setelah saya coba ngobrol, ya ternyata memang dia tidak ikut kakaknya lagi. Dia tidak ikut kakaknya lagi untuk jaga malam. Tetapi akhir-akhir ini, saya lihat lagi, ulang lagi. Lalu saya tanya ke rekan guru yang lain, mata pelajaran yang lain, ada beberapa yang iya sama, anak yang sama. Anak yang sama, dia terlambat lagi gitu ya. Tapi memang sampai dengan saat ini, ada banyak keluhan dari teman-teman guru, tapi untuk saya sendiri saya belum melakukan restitusi lagi atau saya belum lebih jauh lagi mengenali dia untuk mengetahui kira-kira kenapa dia melakukan hal itu lagi. Begitu Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Pascal. Jadi luar biasa Pak Pascal sudah memberikan restitusi. Jadi saya catat di sini salah satu upaya yang sudah diberikan oleh Pak Pascal itu restitusi. Dan dalam perjalanan restitusi ini berhasil ya, berhasil. Walaupun menurut Pak Pascal bahwa sekarang setelah proses restitusi ini ternyata rupanya tidak bertahan ya. Tapi bahwa usaha yang sudah dibuat oleh Pak Pascal itu luar biasa dan itu membawa dampak pada dia. Kalau seperti itu Pak Pascal, kira-kira mungkin ada hal-hal yang sudah dipikirkan oleh Pak Pascal untuk bisa mengantisipasi situasi yang sekarang yang dihadapi ya, bahwa tempoh hari sudah direstitusi, kemudian sudah ada perubahan, sekarang sudah mulai muncul lagi ya. Kira-kira mungkin ada hal-hal atau tindakan-tindakan khusus yang mungkin sudah dipikirkan oleh atau sudah direncanakan oleh Pak Pascal. Ya, baik Pak Ardi, terima kasih. Saya teringat lagi akan pengalaman teman saya. Mungkin saya coba membicarakan lebih serius lagi ya dengan teman-teman yang tadi mengalami hal yang sama untuk mencoba mencari solusi bagaimana menghadapi anak ini agar dia kembali rajin datang sekolah, lalu juga mungkin kami coba akan berkomunikasi dengan orang tuanya, kalau bukan meminta orang tuanya hadir ke sekolah, tapi mungkin lebih pas kalau kami yang datang ke rumah. Coba melakukan komunikasi dengan orang tuanya di rumah, sehingga nanti kalau bisa orang tuanya juga ikut membimbing anak ini, agar mengetahui bahwa tanggung jawab dia sebagai pelajar itu sebenarnya belajar, harus ke sekolah, bukan malah ikut kakak bekerja malam hari lagi ya. Mungkin itu yang sementara yang saya pikirkan, Pak Ardi. Ya. Oke, terima kasih Pak Pascal. Jadi memang itu hal yang dilakukan oleh Pak Pascal. Jadi Pak Pascal akan melakukan kunjungan rumah, bertemu dengan orang tua supaya memberi informasi terkait dengan anak ini ya. Kemudian juga memberi beberapa informasi terkait hal-hal yang dialami oleh anak ini. Jadi itu saya pikir itu hal yang sangat bagus dilakukan oleh Pak Pascal ya. Kemudian terkait dengan kunjungan rumah itu kira-kira kapan itu dilakukan Pak Pascal? Kemudian kalau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang juga bisa dilibatkan oleh Pak Pascal. Oh ya, baik terima kasih Pak Ardi. Saya juga tadi terpikirkan memang baik juga nanti akan saya libatkan wali kelasnya dan juga guru BK, dan juga nanti coba komunikasikan dengan kesiswaan, dan bahkan mungkin nanti coba kita dekati teman-teman dekatnya untuk mencari tahu, dan mungkin kalau dengan teman dekatnya mungkin dia nanti akan lebih terbuka, mungkin ada hal-hal lain yang selama ini dia belum cerita ke saya, sehingga nanti mungkin dengan teman dekat yang mungkin dia lebih terbuka sehingga kita bisa cari informasi di situ juga. Rencana kita melakukan saya nanti mudah-mudahan teman-teman guru lain itu bisa
kalaupun mereka tidak bisa, yang penting saya sudah komunikasikan. Tetapi kalau untuk saya sendiri, saya rencananya karena masih minggu ini saya masih banyak kesibukan, ya mungkin nanti minggu depan ya Pak, saya coba datangi orang tuanya anak ini di rumah untuk sekedar silaturahmi dan menjalin komunikasi yang baik sehingga anak ini nanti kalau bisa kembali mengikuti pelajaran di sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Mungkin itu rencana saya, Pak Ardi, minggu depan ya, mungkin Senin depan lah, Senin depan saya coba komunikasikan dengan orang tua. Ya. Oke, luar biasa Pak Pascal ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan bagi Pak Pascal untuk bisa melakukan aksi nyata ini ya. Oke, baik Pak Pascal, terima kasih. Saya pikir kita sudah sampai di penghujung sesi kita pada hari ini. Dan kalau boleh saya tahu kira-kira dari keseluruhan sesi coaching kita pada hari ini Pak Pascal, kira-kira hal atau pembelajaran pengalaman bermakna apa yang kira-kira diperoleh oleh Pak Pascal dalam sesi coaching kita pada kesempatan ini? Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ardi. Melalui pertemuan ini tadi akhirnya saya terpikirkan bahwa memang saya harus kolaborasi ya dengan rekan-rekan saya. Selama ini saya berpikir sendiri. Gimana? Saya lupa bahwa ya saya harus melibatkan teman-teman guru di sekolah dan juga melibatkan orang tuanya. Kerjasama yang baik antara rekan guru di sekolah. Ya itu tadi wali kelasnya, guru mata pelajaran lain yang mengalami hal yang sama dengan saya, lalu guru BK, kesiswaan, kaur kesiswaan, dan juga nanti terakhir ya kita komunikasi dengan orang tuanya. Jadi saya merasa bersyukur sekali tadi saya akhirnya apa yang selama beberapa hari ini saya pikirkan ya ternyata memang saya perlu melakukan itu. Terima kasih atas pertemuan ini, Pak Ardi. Saya tadi mendapat masukan untuk bisa saya coba melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pascal. Lalu kemudian yang terakhir, Pak Pascal, saya berharap bahwa apa yang menjadi pembelajaran berharga, bermakna dari Pak Pascal pada sesi kita pada kesempatan ini, itu membawa suatu perubahan bagi anak didik yang Pak Pascal nampik ini. Ya. Kemudian Pak Pascal, sebelum saya menutup sesi coaching kita pada hari ini, kira-kira saya ingin bertanya kepada Pak Pascal, apakah tujuan coaching kita pada hari ini itu menurut Pak Pascal apakah sudah tercapai atau belum ya? Ya, menurut saya mendapatkan sesuatu ya dari pertemuan ini ya Pak Ardi ya. Tadi ada hal-hal yang tadi memang setelah pertemuan ini akhirnya saya mendapat gambaran bahwa ya memang saya harus melakukan kunjungan rumah, saya harus berdiskusi. Jadi saya pikir sangat bermanfaat pertemuan ini Pak Ardi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan bosan-bosan untuk nanti membalas kalau saya ada WA ya Pak ya. Atau kalau saya mau tanya-tanya, mau curhat ya mudah-mudahan Pak Ardi tidak bosan. Oke, saya siap menanti informasi cerita-cerita dari Pak Pascal ya. Baik, Pak Pascal, dengan demikian saya pikir sesi coaching kita pada hari ini dan saya bersyukur Pak Pascal bisa menemukan potensi yang ada dalam diri Pak Pascal untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dan juga ada beberapa hal positif lain yang juga dikembangkan oleh Pak Pascal, terutama terkait dengan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam membimbing mendampingi anak-anak ini sehingga apa yang menjadi harapan kita supaya anak ini datang tepat waktu ke sekolah itu bisa tercapai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pascal sudah hadir di sesi coaching kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sharing, diskusi, cerita-cerita kita pada kesempatan ini membawa hal yang bermakna untuk Pak Pascal. Jadi itu saja Pak Pascal, terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak Ardi. Selamat malam. Oke, selamat malam Pak Pascal. Baik, terima kasih Pak Ardi, Pak Pascal sudah selesai melakukan proses coachingnya sebagai observer. Kami menyampaikan apresiasi
apresiasi yang luar biasa untuk Pak Andri. Tadi di awal untuk kompetensi yang menjadi fokus itu adalah kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan kami di sini, dua kompetensi ini terpenuhi. Dan bukan hanya itu, tetapi Pak Andri juga menunjukkan bagaimana posisinya sebagai coach yang mendengarkan aktif. Nah, kami mencatat di sini, mengikuti di sini dan memantau Pak Andri juga mendengarkan aktif. Dan hal yang menurut kami patut diapresiasi itu adalah bagaimana coach menemukan sendiri solusinya dan berkomitmen untuk melakukan rencana untuk perbaikan ke depan. Mungkin satu hal yang menjadi saran kami juga adalah kemajuan, perkembangan seperti apa dari coach, dari rencana dan sebagainya tadi. Mungkin tadi sudah bisa saling say hello di WA dan lain sebagainya tadi ya, di bagian akhir coach menyampaikan tadi, mudah-mudahan itu akan terlaksana. Terima kasih, selamat malam untuk sesi ini. Oke, terima kasih Pak Max sebagai supervisor. Ya. Terima kasih, Pak. Dan selanjutnya dalam waktu yang berikut ini Pak Pascal akan sebagai coach, saya coachnya, dan Pak Adrianus sebagai observer pengamatnya. Kami berikan kesempatan kepada Pak Adri. Oke, baik. Terima kasih Pak Max. Pak Pascal, Pak Max, selamat malam. Selamat malam Pak Adri. Oke, daripada kesempatan ini kita akan melakukan sesi coaching dan secara khusus saya coba konfirmasi kepada Pak Pascal sebagai coach. Nanti dalam sesi coaching kita kali ini, Pak Pascal, kira-kira kompetensi-kompetensi apa yang mau dikembangkan oleh Pak Pascal dan juga menjadi fokus untuk observasi kita pada malam ini. Ya, baik. Terima kasih, Pardi. Saya ingin nanti secara khusus Bapak melihat bagaimana saya mengidentifikasi masalah, Pardi. Khususnya nanti terkait menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Uci, sehingga ya tentu dengan apa namanya mendengarkan aktif, lalu saya menangkap kata kunci dan bisa kunci menemukan potensinya dari kita dengan menggunakan kata kunci itu untuk coach bisa menemukan potensi. Mungkin itu yang ingin saya mendapat masukan nanti, Pak Ardi. Oke, baik. Terima kasih Pak Pascal. Jadi nanti di sesi coaching kita pada malam ini fokus dari coach dari Pak Pascal itu terkait dengan proses identifikasi masalah, kemudian juga menangkap kata-kata kunci dan mendengar aktif ya. Jadi keseluruhan coaching kita pada malam ini nanti proses pengamatannya pada area-area yang sudah disampaikan oleh Pak Pascal sebagai coach ya. Baik Pak Pascal dan Pak Max, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Pascal, Pak Max untuk sesi ini. Silakan. Ya, ya baik. Selamat malam Pak Max. Selamat malam Pak Pascal. Selamat malam. Ya, apa kabarnya Pak? Kabar malam hari ini baik Pak Pascal. Ya, sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat. Ya, baik Pak Max. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk mendapatkan sesuatu terkait apa yang menjadi masalah atau tantangannya Pak Max terakhir ini ya. Baik Pak Max, untuk tidak berlama-lama lagi, saya ingin tahu ini, apa kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini Pak Max, malam ini Pak Max? Baik, terima kasih Pak Pascal. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dulu nih Pak Pascal. Saya menyadari bahwa ini sebenarnya mengganggu waktunya Pak Pascal, tapi
saya harus meminta bantuan ini. Saya Oh, punya. tidak apa-apa Pak. Dengan senang hati saya menerima Pak Max. Tidak apa-apa. Saya dengan senang hati saya menerima. Oh, terima kasih sekali lagi. Jadi saya memang sudah mendiskusikan juga dengan rekan sejawat persoalan saya ini, tapi saya ingin mengutarakan lagi begini, kondisinya itu di kelas saya, dalam pembelajaran saya. Ya. Memang kita sangat didorong ya untuk pembelajaran itu aktif. Ya. Dan kita coba untuk bagaimana mengelompokkan siswa sehingga pembelajaran itu dalam kelompok-kelompok. Tapi kemudian optimisme saya awal itu menjadi semacam pesimisme karena jadinya anak-anak tidak terlalu aktif begitu dalam kelompok. Itu yang permasalahan saya nih, Pak Pascal. Ya, baik. Terima kasih atas kepercayaan sekali lagi ya Pak Max ya. Waktu kita tidak lama ya. Tadi Pak Max sudah sampaikan tujuan pertemuan kita malam ini. Waktu kita nanti 15 menit cukup ya Pak ya? Siap, bisa. Kalau boleh 10 menit lah. Ya. Ya, tapi saya tetap siapkan waktu 15 sampai 20 menit lah. Baik Pak Max, tadi Pak Max sampaikan bahwa Pak Max ini sudah membentuk kelompok diskusi saat pembelajaran begitu ya Pak ya? Iya, betul. Namun ada siswa yang belum aktif dalam kegiatan belajar kelompok ini. Ini maksudnya Pak Max dalam sesi kegiatan inti di proses pembelajaran itu maksudnya ya Pak ya? Iya, di kegiatan inti yang saat saya memberikan mereka lembaran kerja peserta didik itu dan mereka kerja itu ada siswa-siswa tertentu saja yang aktif, tapi yang lain itu seperti tidak serius begitu, tidak terlalu aktif. Sampai pada nanti di persentase hasil kerja pun ya siswa yang lebih aktif itu orang-orangnya yang sama saja begitu, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Max. Tadi Pak Max sampaikan sedikit optimis tapi kadang juga pesimis begitu ya. Karena ada siswa yang aktif, ada yang tidak. Baik, menurut Pak Max, kira-kira kalau diberi angka begitu ya, dari 1 sampai 10, sekarang ini ada di angka berapa sekarang Pak, keaktifannya siswa dalam pembelajaran kelompok itu? Saya mungkin di angka 6, Pak Pascal. Angka 6 ya? Ya, ini kan nilai diri sendiri dan mungkin di angka 6. Oke, baik. Sekarang menurut Pak Max sendiri ada di angka 6 ya. Artinya masih separuh, setengah lebih 1 begitu ya. 50% plus 1 ya dari angka 10. Targetnya Pak Max kira-kira mau idealnya menurut Pak Max itu pada angka berapa untuk di siswa kelas? Sebelumnya saya minta maaf ini. Apakah ini untuk satu kelas saja atau semua kelas yang Pak Max ampu? Yang sedang saya alami ini satu kelas, kebetulan di awal tahun pelajaran baru ini saya temukan. Iya. Satu kelas ya. Kalau 10 mungkin terlalu ideal ya, tapi saya berani targetkan 9 lah, Pak Pascal, bantu saya. Kita diskusi ini. Oke. Jadi sekarang ada di posisi angka 6 gitu. Jadi pinginnya Pak Max itu mau sampai angka 9 gitu ya, progresnya ya. Jadi keaktifan siswa itu di angka 9-nya. Baik. Boleh Pak Max ceritakan untuk siswa-siswa yang aktif, kira-kira apa yang mereka lakukan dan apa yang Pak Max lakukan sehingga mereka itu aktif? Baik. Jadi siswa-siswa yang aktif itu yang saya lihat itu mereka yang di dalam kelas itu yang juara kelas. Itu yang saya lihat lebih aktif itu yang saya alami. Sementara yang tidak masuk dalam kategori juara kelas itu yang saya amati itu tidak terlalu aktif itu. Ya. Jadi yang aktif itu biasanya yang juara kelas,
yang tidak aktif, yang di bawah itu ya Pak ya, kelompok bawah ya. Itu kalau boleh saya katakan bahwa jadi dari jumlah siswa itu tadi kan angka 6 ya. Iya. Berarti misalnya kalau jumlahnya siswanya Pak Max ada berapa sekarang satu kelas itu? Satu kelas ini 27 orang. 27 orang ya. 27 bagi 2 berarti 14, sekitar 16 orang yang aktif begitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. 16 orang, sisanya 16 atau 17 orang ya, sisanya itu yang tidak ya. Kira-kira yang aktif ini Pak Max selama ini ada tidak sentuhan-sentuhan tertentu yang Pak Max lakukan selain dari motivasi intrinsik yang dimiliki oleh anak itu, tentu apa yang Pak Max pernah lakukan untuk mereka sehingga mereka aktif, dan itu yang untuk yang aktif. Lalu untuk yang tidak aktif itu pernah tidak melakukan sesuatu untuk mereka? Jadi Pak Pascal, ini pertanyaan ini yang akhirnya membuat juga saya refleksi ini. Mereka yang aktif itu mereka yang paling sering saya beri kesempatan. Jadi saya ingin pembelajaran ini kan ya lancar saja, cepat, tidak ada halangan begitu. Jadi saya akhirnya ini refleksi saya jujur nih. Refleksi saya. Akhirnya saya beri ke yang pintar-pintar itu biar cepat menjawab, lebih begitu. Ya, jadi menurut Pak Max itu dari apa yang sudah dilakukan itu kira-kira refleksinya seperti apa untuk kedepannya? Jadi menurut saya kedepannya ini saya harus beri kesempatan itu secara merata ini. Dan juga mungkin yang tidak bisa itu ya ini menjadi tugas saya juga bahwa harus membimbing mereka supaya semua mengalami ruang kesempatan belajar yang sama begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Max. Luar biasa ini. Jadi saya memberi apresiasi ya, selama ini Pak Max sudah melaksanakan pembelajaran aktif dengan membentuk mereka dalam kelompok dan sudah memberikan kesempatan gitu ya. Jadi tadi Pak Max sampaikan beri kesempatan secara merata ya, dan juga membimbing yang kurang aktif ya, atau merata juga membimbing baik yang aktif. Kira-kira bentuknya seperti apa yang dipikirkan Pak Max ya? Itu untuk memberi kesempatannya seperti apa, lalu bimbingannya seperti apa, baik kepada yang aktif maupun tidak. Jadi ada 2 pertanyaan ini Pak Max. Yang pertama dulu, kira-kira kesempatannya yang seperti apa untuk yang aktif dan yang tidak aktif, bentuk realnya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, membimbingnya seperti apa yang dipikirkan, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Ya, jadi saya sedang berpikirkan begini. Yang tidak terlalu aktif tadi itu kan dia punya keterampilan yang sangat itu, dia bisa menggambar, dia bisa melukis, mewarnai, membentuk, merangkai, itu dia bisa, sehingga dari percakapan kita ini apakah saya akan bisa coba ya di waktu-waktu yang dekat ini untuk pembelajaran yang berbasis proyek begitu, sehingga ada pembagian peran secara merata dalam satu kelompok itu, sehingga siapa yang akan menulis, siapa yang akan menggunting, siapa yang akan menempel, siapa yang akan merangkai, seperti itu yang sedang saya pikirkan ini. Ya, jadi yang dimaksudkan tadi beri kesempatan itu menurut Pak Max memberikan tugas kepada anak-anak itu sesuai dengan potensinya masing-masing, begitu ya maksudnya Pak ya? Ya, jadi pembelajaran berbasis proyek yang pada akhirnya anak-anak punya hasil karya begitu, yang mereka buatnya sama-sama, yang mereka kerjakannya sama-sama. Ya, betul. Jadi luar biasa ini Pak Max. Jadi mereka kerjakan sama-sama dalam kelompok, namun di dalam kelompok itu ada perannya masing-masing begitu ya? Betul. Jadi ada perannya masing-masing yang tadi sesuai dengan mungkin ada yang bisa melukis. Jadi itu
kasih kepada yang bisa melukis sehingga nanti satu kelompok itu semua berperan, itu ya maksudnya Pak ya? Betul, betul. Oke, baik. Kalau yang terkait membimbing tadi Pak? Terkait membimbing, ini saya jujur lagi. Jadi biasanya kan sebagai guru ini juga kadang kita senang anak-anak dengan pintar itu berarti langsung berdirinya di sekitar mereka. Mungkin saya akan bisa membalikan pola itu sedikit. Jadi mendekati kelompok-kelompok, mendekati siswa-siswi yang walaupun kemampuannya tidak terlalu menonjol, tapi kita dekati, kita bimbing langsung ke kelompok-kelompok mereka begitu yang sedang saya pikirkan ini. Ya, jadi soal membimbing itu maksudnya Pak Max tadi meratap gitu ya. Jadi Pak Max jalan dari kelompok ke kelompok, lalu di dalam kelompok itu Pak Max saya percaya sudah tahu lah kira-kira seperti apa penanganannya. Itu maksudnya tadi apa ya? Betul Pak. Iya. Oke, baik. Oke, baik Pak Max. Ini sangat luar biasa. Jadi menurut Pak Max dengan cara itu akhirnya nanti dengan tadi memberi kesempatan lalu membimbing secara merata juga sehingga nanti yang diharapkan tadi oleh Pak Max untuk aktif, semua siswa itu aktif dalam kerja kelompok itu tercapai tadi nilai 9 itu ya Pak ya? Iya. Kira-kira ya luar biasa ini Pak Max ya. Jadi kira-kira ada hal lain tidak yang dipikirkan oleh Pak Max selain yang ini tadi? Selain yang sudah memberi kesempatan, selain membimbing, kira-kira ada tidak hal lain yang terpikirkan setelah tadi kita bercakap-cakap ini? Saya sekarang sedang memikirkan untuk akan menggodok rencana pembelajaran dengan mungkin menyiapkan alat dan bahan yang ini kan pembelajaran IPA kami ini. Jadi memang banyak yang berhubungan dengan media gambar seperti itu. Jadi yang sedang saya pikirkan hal lain selain tadi yang saya ceritakan tadi itu mungkin itu. Jadi maksudnya itu menyediakan media pembelajaran itu maksudnya ya Pak ya? Maksudnya menyediakan media alat dan bahan seperti gunting, pensil warna, kertas buffalo seperti itu. Jadi itu tidak, kalau selama ini bagaimana Pak? Itu disediakan oleh anak-anak atau ini disiapkan anak-anak yang akhirnya hanya satu kertas, hanya satu spidol seperti itu akhirnya terlihat memang sangat tidak efektif begitu. Jadi mungkin itu juga yang dipikirkan sehingga akhirnya karena mereka tidak mampu gitu ya Pak ya untuk membeli alat dan bahan tadi, tapi mulai sekarang ini Pak Max tadi coba menyiapkan itu caranya bagaimana? Apakah yang dipikirkan Pak Max ini bagaimana caranya untuk agar Pak Max yang siapkan? Apakah misalnya menggunakan dana pribadi atau apa gitu sehingga nanti kalau sebelumnya kan minta ke anak-anak gitu ya, oh ayo bawa kertas gitu ya Pak, oh bawa gunting. Nah, sekarang ini coba Pak Max kalau yang saya tangkap tadi Pak Max yang siapkan seperti apa itu Pak modelnya? Saya akan menggunakan, saya ini kan guru sertifikasi dan saya pikir pengumuman sertifikasi itu juga kita gunakan ini tidak terlalu ini juga untuk meningkatkan itu. Jadi ini saya juga jujur saja saya sampaikan pasti saya akan gunakan tunjangan sertifikasi itu. Wah, ini luar biasa nih Pak Max ini. Iya. Asingkan jempol loh Pak, ini luar biasa. Jarang-jarang loh Pak mengalami seperti itu loh Pak. Ya, jadi biasanya kan ya bagaimanalah caranya. Ini luar biasa. Saya ucapkan salut ini kepada Max ini. Luar biasa ini pengorbanannya untuk anak-anaknya ini Pak. Ya. Oke, baik Pak Max. Saya pikir waktu kita sudah mau sampai penghujung ini ya Pak ya. Dari pertemuan ini kira-kira ada tidak sesuatu yang Pak Max dapatkan? Yang saya dapatkan itu Pak Pascal, saya bisa berefleksi. Mungkin selama ini ya kita banyak melakukan aktivitas tapi tidak ada ruang untuk refleksi sehingga jadinya kita tidak menemukan di mana permasalahan kita, bagaimana solusinya.
Sehingga hal pertama yang mau saya sampaikan terima kasih itu adalah saya bisa diberikan kesempatan untuk berefleksi. Nah, dari refleksi itu saya bisa jujur dengan diri saya di posisi saya sekarang. Dan yang lebih menarik lagi menurut saya adalah ternyata solusi itu sudah ada di depan mata, ini solusi itu tuh. Ya. Tapi selama ini saya tidak menggunakan solusi itu, lalu kemudian saya mengeluh masalah saya. Ini yang menurut saya menariknya di situ untuk pembelajaran yang saya dapat di situ, Pak Pascal. Oke. Baik, ini luar biasa, Pak Max. Kira-kira menurut Pak Max ini, tadi kan sudah mendapatkan sesuatu dari percakapan kita ini, ada tidak hal lain yang mau dikembangkan ini? Ya, menurut Pak Max ini. Saya ini menginspirasi, pertanyaan ini menginspirasi nih. Ya. Yang sedang saya pikirkan di sini untuk hal lain adalah mungkin saya akan videokan proses pembelajaran saya ini, Pak Pascal. Ya. Ya tidak menjanjikan, tapi kalau misalnya berhasil saya videokan, mungkin saya kirimkan lah Pak sebagai bentuk terima kasih saya begitu. Oke, luar biasa Pak Max. Jadi akhirnya ada saja ide-idenya ya. Ini mantap ini ya. Baik Pak Max, kira-kira kapan ini mau dilaksanakan ini? Saya pikir ada satu hal segar yang kita dapatkan itu kalau waktu terlalu lama, itu dia bisa ini. Jadi permasalahan ini kan saya temukan dalam pembelajaran kemarin ya, di pertemuan pertama tahun ajaran baru ini. Di pembelajaran hari Kamis ini saya sudah bisa coba. Artinya saya punya waktu besok, Selasa dan Rabu untuk mungkin sedikit ekstra menyiapkan beberapa hal yang tadi saya sudah komitmenkan itu untuk nanti saya bisa aksikan nanti di hari Kamis pada pembelajaran nanti. Kamis depan ini ya Pak ya? Ya, Kamis ini. Oh ya, ini kan kita hari Selasa, berarti 2 hari lagi ya Pak ya? Ya, 3 hari lagi. Wah, luar biasa ini langsung action ya? Iya, saya tadi prinsipnya bahwa memang kalau hal yang segar itu segera dieksekusi mungkin bisa jadi terlewatkan dengan aktivitas lain ya. Saya pikir lebih cepat direalisasikan lah. Luar biasa, mantap. Ya, baik. Kira-kira ada tidak yang mau dilibatkan ini, Pak Max, dalam proses ini? Yang tentu siswa saya itu yang menjadi subjeknya tadi untuk pembelajaran. Yang saya libatkan ini saya sebut namanya lah, Pak Yan Suratman. Itu rekan sejawat guru IPA yang juga cukup kreatif. Saya lihat di kelasnya juga. Itu rekan sejawat saya pasti libatkan. Lalu nanti ada teman guru yang dari informatika itu, dari perpustakaan itu saya biasa minta bantuan juga, nanti mungkin bisa mendokumentasikan pembelajaran kita. Dan kemarin juga dalam rapat Dewan Guru juga Pak Kepala sekolah kami itu mendorong supaya ada hal yang baru di tahun ajaran baru begitu. Jadi mungkin ini juga saya berkabar. Jadi ada 2 nama tadi ya Pak ya? Iya. Ada komitmen ini begitu. Ada 2 nama. Selain yang 2 itu Pak, ada tidak lagi yang terpikirkan sehingga nanti pembelajarannya Pak Max ini tidak hanya 2-3 orang guru saja yang tahu, oh ini Pak Max ini hebat ini, tetapi ya paling tidak satu sekolah lah. Ada tidak terpikirkan untuk coba melibatkan orang lain gitu ya? Iya, juga saya pikirkan, tapi secara jarak dia masih agak lebih di depan sedikit. Mungkin setelah action, lalu saya buatkan catatan keunggulan, catatan kekurangannya semua. Lalu dalam komunitas belajar di sekolah mungkin didorong untuk bisa saya bagikan lah. Jadi mungkin nanti terakhirnya bagikan ke komunitas sekolah ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan. Oke, luar biasa Pak Max. Tak terasa waktu kita sudah di penghujung. Tadi 2 hari lagi ya Pak ya? Hari Kamis ya? Boleh dong Pak Max, nanti saya tahu hasilnya seperti apa ini. Siap.
Nah, Oke. jadi nanti hari apa kita kira-kira kita bisa ketemu lagi Pak Max untuk nanti coba saya tahu Saya hari ya. Kamis, mungkin Sabtu akhir pekan. Saya bisa Kan ya. kirimkan Ya. ya. Mudah-mudahan Jam, tidak ada kendala. Nah, kira-kira jam berapa ini? Biar nanti juga saya bisa atur waktu ini karena saya juga kayaknya hari Sabtu saya agak sibuk Pak Max. jam di atas jam 5 sore begitu. Oke, di atas jam 5 sore kita ketemu ya. Saya tunggu ya. Iya, siap. Terima kasih banyak. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Max. Mudah-mudahan pertemuan dengan saya hari ini memuaskan dan bisa menjadi inspirasi untuk perubahan di kelasnya ya Pak Max ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pascal. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Pascal dan Pak Max sudah melakukan sesi coaching pada kesempatan ini. Luar biasa apresiasi untuk Bapak berdua. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan praktik coaching, mungkin saya minta konfirmasi dari Pak Pascal sebagai coach dan juga nanti dari Pak Max sebagai coach terkait pengalaman kita pada hari ini. Nanti singkat saja disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Saya mulai dari Pak Pascal, ya kira-kira mungkin ada hal menarik dari sesi coaching kita pada kesempatan ini Pak Pascal. Mungkin ada hal-hal tertentu yang menurut Pak Pascal sudah berjalan dengan bagus, ataupun mungkin ada hal-hal tertentu atau di bagian-bagian tertentu yang menurut Pak Pascal perlu dikembangkan lagi. Ya, silakan Pak Pascal. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi. Memang ya buat saya coaching ini memang perlu latihan ya Pak ya. Tadi memang saya sudah berusaha untuk coba identifikasi persoalan masalahnya Pak Max, lalu coba menangkap kata kunci, tapi memang ada beberapa tadi yang saya tangkap. Saya tidak tahu, mungkin ada lagi kata kunci lain tadi. Ini memang harus butuh masukan juga dari coach ini nanti yang belum sempat saya tangkap tadi ya kata-kata kunci itu, karena memang ya masih dalam tahap belajar. Tapi memang secara umum menurut saya pertemuan ini sangat baik. Saya merasa ada kemajuan dari diri saya. Walaupun memang nanti saya tetap ingin mendapat masukan, mungkin ada hal-hal yang tadi yang terlupakan yang saya sampaikan, terutama terkait alur tirta ya, karena memang untuk sementara untuk kita di guru ini pakai alur tirta, walaupun ada metode lain dalam sesi coaching kalau yang bukan guru ya, tapi kita konteksnya guru ya, coba kita pakai alur tirta. Mungkin nanti juga saya ingin mendapat masukan apa yang tadi kurang dari proses coaching saya. Itu mungkin dari saya, Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Pascal. Luar biasa refleksinya, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pascal nanti bisa dikembangkan ke depannya. Berikut untuk Pak Max, mungkin ada konfirmasi dari Pak Max, kira-kira sejauh pengalaman menarik selama sesi coaching ini, dan yang lebih penting apakah tujuan dari kegiatan coaching pada kesempatan ini itu sudah tercapai, Pak Max. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adri sebagai observernya kami. Yang pertama, tujuan tercapai dari persoalan yang saya alami itu, tujuannya tercapai. Lalu yang berikut juga adalah hal yang menarik itu, saya dibukakan ruang untuk bisa berefleksi. Nah, itu kedua hal yang mungkin saya bisa respon. Selebihnya terima kasih banyak untuk Bapak Skalis yang sudah menyiapkan waktu yang cukup untuk saya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Max sebagai coach atas refleksinya ya, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Pascal dan Pak Max ya. Berikut Bapak-Bapak sekalian, dari apa yang saya amati sepanjang sisi coaching kita pada kesempatan ini, dari Pak Pascal tadi sebagai coach ya, jadi ada beberapa area yang mau dikembangkan, itu terkait dengan identifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi atau mencatat kata-kata kunci, dan juga mendengar dengan aktif ya. Saya pikir ketiga area ini semuanya dicapai dalam kesempatan coaching kita pada kesempatan ini, dan Pak Pascal sebagai coach itu benar-benar menggali masalah yang dihadapi oleh
coach, kemudian mengkonfirmasi, memaksimalkan potensi-potensi yang sudah ada di dalam diri coach, sehingga coach juga bisa dengan lancar dan juga dengan penuh reflektif menyampaikan hal-hal yang memang bisa dikembangkan ya, secara mandiri ya. Kemudian tadi sebelum menyampaikan beberapa pertanyaan itu sangat nampak bahwa coach menyampaikan pertanyaan itu berdasarkan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga memang antara satu hal dengan atau antara bagian pertama dengan bagian-bagian berikutnya itu nyambung dan benar-benar menggali pengalaman, menggali potensi yang ada dalam diri coach. Kemudian dalam sesi coaching pada kesempatan ini juga sangat nampak kehadiran penuh dari coach ya. Jadi coach benar-benar hadir, memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh coach, kemudian ekspresi dari coach juga sangat bagus, sangat membuat coach merasa diterima dan bisa menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam perasaan, dalam pikirannya dengan baik ya. Dan menurut saya keseluruhan sesi coaching kita pada hari ini luar biasa, benar-benar mengantar coach pada tujuan dari sesi pertemuan. Karena itu Bapak-Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disiringkan atau diceritakan bersama pada kesempatan ini membawa manfaat bagi PAMEX sebagai coachingnya. Jadi itu saja Bapak-Bapak sekalian, terima kasih luar biasa. Selamat malam untuk kita semua. Saya kembalikan ke PAMEX ya sebagai ya, baik, terima kasih atas komentarnya, masukannya Pak Ardi. Berikut Pak Pascal yang observasi. Oke, baik. Coach Pak Adri, coach singkat. Oke, siap. Pak Ardi jadi coach ya? Saya coach PAMEX. Ya. Oke, baik. Baik ya, selamat malam PAMEX, selamat malam Pak Ardi. Selamat malam Pak Pascal. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak, malam ini? Kabar baik saya. Ya. Saya juga kabar baik Pak Pascal, luar biasa. Ya, baik, terima kasih luar biasa ya Pak. Ya, baik PAMEX. Jadi karena PAMEX akan mau melakukan coaching dengan coachingnya Pak Ardi, begitu ya Pak ya? Betul. Ya, baik. Baik PAMEX, apa ini PAMEX yang ingin saya bantu untuk mengembangkan potensi PAMEX? Kira-kira potensi apa mana yang ingin dibantu untuk dikembangkan PAMEX? Mungkin dari 3 kompetensi itu dua dulu cukup ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Saya urutkan aktif. Lalu yang kedua itu kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Jadi yang saya mau amati PAMEX terkait mendengarkan aktif dengan kehadiran penuh ya. Itu yang mau saya amati secara spesifik ya PAMEX ya. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kira-kira bagaimana penilaian PAMEX sendiri nih terhadap dua hal yang mau saya amati ini? Ya, penilaian saya ya mungkin saya betul-betul hadir penuh dengan coach saya, bisa berdialog dengan coach saya, dan ya mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai. Dan saya lebih memprioritaskan juga di sini adalah ada peningkatan kompetensi pada kemampuan mendengar aktif. Ini bagi saya lebih saya prioritaskan lah, karena menurut saya ini juga bagian yang saya harus lebih banyak belajar nih. Oke. Jadi harapannya PAMEX ini nanti dari sesi coaching ini tujuan untuk lebih mengasah kemampuan mendengarkan aktif, juga kehadiran penuh itu tercapai ya Pak ya? Iya. Oke. Baik PAMEX, saya pikir itu yang menjadi prioritas nanti. Selain ada hal-hal lain mungkin akan ditemukan selama proses coaching. Waktu dan kesempatan Pak saya berikan untuk bisa meluangkan waktunya melakukan sesi coaching bersama Pak Ardi sebagai coachnya.
Ya. Silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Paskalis. Selamat malam Pak Adrianus. Oke, Pak Max, selamat malam. Waduh, apa kabar nih Pak Adrianus? Kabar baik, Pak Max, sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan Pak Max juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, iya. Ini seperti ada hal agak urgen yang kita mau diskusikan nih ya. Kira-kira apa nih Pak Adrianus tujuannya nih untuk perbincangan kita kali ini? Nah, Oke, jadi persoalannya itu urgen sekali Pak Max. Jadi ini seputar kegiatan pembelajaran kita, kemudian juga seputar hal-hal yang saya rasakan ketika mengelola pembelajaran di dalam kelas ya. Itu maka pada kesempatan ini saya datang bertemu Pak Max untuk bercerita, sharing-sharing sedikit terkait dengan terkhusus pada kesempatan ini Pak Max saya mau sharing ya, mungkin nanti Pak Max bisa membantu saya untuk bisa menemukan hal yang terbaik yang bisa saya lakukan terkait bagaimana kira-kira cara yang terbaik bagi saya untuk mengelola emosi, ya. Mengelola emosi pada saat pembelajaran sehingga ketika ada murid yang berbuat salah atau tidak sesuai dengan ekspektasi saya, itu saya tidak emosi, tidak marah-marah. Ya. Jadi saya mau mungkin ada hal yang bisa di apa namanya ini ya, hal yang mungkin bisa dibantu oleh Pak Max untuk saya sehingga saya bisa menemukan kira-kira jalan keluar yang baik, solusi yang baik bagi saya untuk bisa mengelola emosi itu kira-kira bagaimana caranya. Itu harapan saya Pak Max ya pada kesempatan ini. baik Pak Adrianus, apakah Pak Adrianus bisa menceritakan ya berkaitan dengan persoalan mengelola emosi ini dari contoh konkret yang ditemukan di dalam kelas dalam hubungan dengan permasalahan ini, apakah boleh diceritakan Pak Adrianus? Oke Pak Max, jadi pengalaman saya selama ini Pak Max ya, mungkin juga karena ekspektasi saya terhadap siswa-siswa saya terlalu besar atau juga mungkin saya terlalu perfeksionis sehingga saya sangat berharap bahwa apa yang saya harapkan itu harus bisa benar-benar terwujud oleh anak-anak ya. Contohnya begini Pak Max, kalau saya masuk kelas kemudian saya harus sederhana, saya mengajukan pertanyaan, dalam pikiran saya itu saya mau bahwa ketika saya bertanya itu anak-anak harus menjawab dengan benar ya. Atau ketika saya memberikan pekerjaan, memberikan tugas, itu anak-anak harus mengerjakan dengan benar. Dan kalau tidak sesuai dengan harapan saya sebentar, maka saya marah-marah. Ya. Itu saya emosi dan kadang akhirnya itu yang buat saya stres sendiri. Ya. Saya stres dengan situasi seperti itu. Kemudian baru saya pikir, kenapa saya bisa marah-marah ya dan seterusnya. Jadi itu yang membuat saya kadang penyesalannya, orang bilang itu Pak Max, penyesalan itu muncul kemudian setelah saya marah-marah dari tadi baru saya dari tadi sudah marah anak-anak ini begini. Itu yang mau saya mau temukan solusi kira-kira hal baik yang saya lakukan kalau saya mengalami situasi seperti itu, kira bagaimana tuh Pak Max? Baik Pak Adrianus sudah menceritakan pengalaman real ya di dalam kelas berkaitan dengan pengelolaan emosi itu sendiri. Apakah Pak Adrianus pernah berpikir atau mungkin punya referensi yang berkaitan dengan mengelola emosi pembelajaran ini, ideal dalam pembelajaran di kelas itu menurut Pak Adrianus itu seperti apa ya, ideal dalam pembelajaran yang kemudian tidak muncul sampai Pak Adrianus emosi, itu kira-kira idealnya seperti apa yang mungkin Pak Adrianus tahu atau inginkan begitu untuk ideal pembelajarannya seperti itu? Oke Pak Max, kalau seperti itu kadang saya berpikir begini ya. Tapi ini terjadi ketika sudah selesai ya, dari tadi saya sudah marah-marah, kemudian saya pikir begini, alangkah lebih baik kalau untuk pembelajaran itu ketika saya menemukan suatu masalah, kemudian saya menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak sesuai dengan harapan saya bisa mengontrol diri dengan baik. Ya. Jadi saya menerima bahwa ketika anak menjawab salah, ya memang itu hal real dan saya harus bisa mengolah itu. Ya. Itu yang selalu saya harapkan dan saya mau bahwa saya mau seperti itu, Pak Max.
tapi memang kemudian saya belum bisa melakukan kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan itu. Bahwa ada konsep, ada ide, ada harapan bahwa saya harus bisa mengelola emosi dengan baik. Ketika anak berbuat salah, saya harus bisa mengontrol diri, saya harus bisa memanagenya dengan baik sehingga apa yang saya sampaikan, ekspresi saya keluar ke anak-anak itu juga bisa diterima oleh anak-anak sebagai sesuatu yang positif. Jadi itu yang saya harapkan. Itu hal yang ideal menurut saya dan mau saya wujudkan yang seperti itu. Baik Pak Adrianus, tentang mengontrol diri ya, yang tadi Pak Adrianus coba sharingkan. Nah, tentang mengontrol diri ini kemampuan yang saat ini dimiliki oleh Pak Adrianus, sadar atau tidak sadar, tapi Pak Adrianus memiliki itu. Dan menurut Pak Adrianus sendiri, kalau dari rentangan 0 sampai 10 untuk kontrol diri sendiri ini, Pak Adrianus boleh tahu di angka berapa ya? Kalau saya refleksikan selama ini Pak Mix, karena ada saat-saat tertentu juga saya emosinya tidak terlalu meledak-ledak juga, tapi ada hal-hal khusus yang memang sangat nampak keluar emosi, sehingga saya boleh beri rentangannya itu ya di kurang lebih di angka 6 lah Pak Mix. Baik. Angka 6 itu sudah di atas tengah ya. Ya. Dan sangat strategis juga untuk dikembangkan ke area yang baik. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Adrianus sendiri untuk mengembangkan kontrol dirinya ini sehingga pada akhirnya ada bentukan proses manajemen pembelajaran yang baik dan bisa terhindar dari adanya emosional yang muncul dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kira-kira rencananya seperti apa nih ke depannya Pak Adrianus, khusus pada bagaimana mengontrol diri ini? Oke Pak Max, kebetulan saya mendapat referensi, tapi memang ini belum saya kembangkan. Ya. Saya mendapat referensi, ada yang namanya orang bilang teknik stop, ya, mengelola diri. Di situ misalnya kalau kita menemui misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita pada saat pembelajaran itu, ada masalah atau apa, coba kita berhenti dulu sedikit dari rutinitas kita kembali dalam diri untuk mengaturnya supaya kembali ke posisi semula agar bisa membuat kita bisa kembali ke dalam diri, melihat hal yang positifnya apa, kemudian hal-hal yang mau kita kembangkan sekarang ini apa. Jadi itu referensi yang saya peroleh dan saya sangat Pak Mix ya. Saya sangat berharap bahwa saya bisa menerapkan itu, mempraktikkan itu. Ya. Baik, hari ini Pak Adrianus menginformasikan ya bahwa ada pengetahuan tentang teknik stop itu sendiri dan berencana akan melakukan itu. Boleh tahu Pak Adrianus jangka waktunya dari hari ini Pak Adrianus sudah mengetahuinya dan ada niat untuk juga akan melakukan. Kira-kira jangka waktunya berapa lama nih Pak Adrianus untuk bisa diterapkan ini rencana ini? Nah. Oke Pak Max, jadi ini kebetulan kan saya dapat referensi ini ya, bahwa ada ini saya sedang mempelajari, saya coba buka tutorial di YouTube kira-kira bagaimana caranya, kemudian nanti saya juga harus tahu dampak positifnya apa sehingga nanti dalam pengelolaan depannya juga saya tidak salah ya, sehingga benar-benar ini memberi dampak positif. Dan kalau boleh karena kurang lebih beberapa hari ini saya coba cari referensi itu, saya coba dalami. Nanti pada pembelajaran di minggu depan kurang lebih di hari Senin itu saya coba terapkan ini. Ya. Jadi ketika saya masuk kelas, saya berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan harapan saya coba gunakan teknik ini sebagai sesuatu yang baru untuk saya. Ini itu yang saya rencanakan. Pak Adrianus, saya mengkonfirmasi sedikit, rencana ini juga adalah bagian dari komitmen itu sendiri ya, mungkin bisa diperjelas. Ya ini komitmen saya Pak, bahwa saya karena menurut saya emosi yang meledak-ledak itu kan sesuatu yang negatif ya.
tidak menyenangkan untuk saya setelah saya refleksi, dan juga berdampak positif pada anak-anak saya, sehingga memang saya harus membuat sebuah komitmen baru, ada solusi yang baru, dan untuk sekarang ini saya dapatkan di teknik itu, teknik stop itu ya. Coba berhenti untuk bisa kembali ke dalam diri saya, mengontrol hal-hal yang sebenarnya bisa dikontrol, digali dengan lebih baik di dalam diri. Baik Pak Adrianus, tentang teknik stop ini sendiri, rencana yang baik ya, komitmen yang baik, kita berharap akan direalisasikan. Mungkin Pak Adrianus akan membutuhkan bantuan dari mana saja nih Pak Adrianus? Oke, Mas. Kalau ini setelah saya pikir-pikir, kebetulan ada teman yang sudah ikut guru penggerak, dan rupanya mereka sudah berpengalaman dengan teknik ini. Saya akan meminta mereka sebagai rekan sejawat yang mengamati kegiatan saya, sehingga nanti begitu ada proses ini mereka bisa memberikan catatan-catatan mereka yang sudah baik, yang sudah nampak, dan juga mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu saya kembangkan. Kemudian juga tentunya di sini saya harus melibatkan anak-anak, jadi bukan hanya saya nanti yang bisa memperhatikan ini, Pak Max, tapi juga anak-anak dilibatkan, sehingga kita sama-sama siapkan waktu khusus untuk berhenti dari seluruh aktivitas, kita coba masuk kembali ke dalam diri untuk menemukan sesuatu yang baru atau energi yang baru ya untuk kegiatan pembelajaran itu. Jadi kurang lebih itu yang saya libatkan, Pak Max. Baik, terima kasih Pak Adrianus. Jadi kita sudah sampai di penghujung percakapan kita ya, bahwa ada permasalahan di pembelajaran soal bagaimana manajemen emosi dari Pak Adrianus itu sendiri. Lalu Pak Adri juga menemukan bagaimana teknik stop itu juga menjadi salah satu yang bisa mengatasi permasalahan yang Pak Adrianus rasakan ini. Dan ada orang-orang di sekitar kita yang juga akan memberikan bantuan itu untuk membantu kita dalam hal ini, rekan-rekan guru penggerak. Ini menurut saya akan sangat baik, kemudian akan dilaksanakan, dan saya bisa tahu dari Pak Adri sendiri, dari percakapan kita ini apa yang didapatkan, apa yang diperoleh dari percakapan kita sejak awal tadi sampai pada penghujung percakapan ini. Oke, Pak Max, ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena Pak Max sudah membantu saya untuk menemukan potensi atau hal positif yang bisa saya kembangkan. Jadi itu yang pertama, Pak Max. Jadi saya ucapkan terima kasih, luar biasa Pak Max sudah bisa membantu saya untuk bisa mengembangkan ini ya. Kemudian dari keseluruhan percakapan kita pada sesi ini, Pak Max, saya menemukan hal positif bahwa memang yang pertama itu emosi kita itu bisa dikelola dengan baik sebenarnya, dan salah satu hal yang membantu kita untuk bisa memanage, mengelola, mengontrol emosi kita itu dengan teknik stop ya. Jadi kita coba berhenti, stop dulu dari seluruh aktivitas kita, mengatur napas, mengatur seluruh pikiran dan juga rasa kita, sehingga benar-benar masuk ke dalam diri, kemudian kita menemukan hal-hal positif dan juga bisa mengembangkan hal-hal yang menurut kita baik ya, pada saat atau pada aktivitas kita pada hari itu ya. Itu yang saya bahwa sebenarnya soal emosi itu bisa dikontrol dengan baik, tinggal bagaimana kita memilih teknik yang tepat untuk itu. Baik, terima kasih Pak Adri. Tentu satu hal baru yang kita akan laksanakan itu tidak bisa pertama langsung jadi, dia berproses. Sehingga kami juga harapkan untuk kolaborasi kita, Pak Adri bisa membuat catatan secara mandiri kemajuan dari penerapan teknik stop ya. Lalu nanti kita bisa saling komunikasi. Bukan hanya itu, tapi rekan-rekan kita yang lain juga manakala mereka mengalami persoalan yang sama, mereka juga bisa mendapatkan referensi dari kita seperti itu, Pak Adrianus. Apakah ada hal lain lagi yang mau disampaikan dalam hubungan dan percakapan kita ini, atau pas sesuai dengan ini? Oke, Pak Max, secara keseluruhan
saya pikir apa yang saya butuhkan sudah saya peroleh dari sharing kita pada hari ini. Jadi Pak Max sudah benar-benar membantu saya sehingga saya bisa menemukan potensi yang ada dalam diri saya ya. Kemudian nanti terkait dengan perkembangan dari sesi percakapan kita hari ini, sejauh mana nanti teknik stop ini sudah saya terapkan, hasilnya bagaimana, nanti akan saya ceritakan lagi ke Pak Max nanti di sesi coaching kita berikutnya. Yang mudah-mudahan nanti Pak Max juga bisa membantu saya untuk lebih mengembangkan diri dengan baik ya. Kalaupun nanti kita tidak sampai pada sesi coaching, nanti saya bisa menghubungi Pak Max melalui WA, saya bisa menceritakan sendiri apa yang saya alami. Kami begitu Pak Max ya, mudah-mudahan nanti kedepannya tetap bisa membantu saya untuk hal ini. Baik, terima kasih Pak Andri. Jadi mudah-mudahan nanti ada notif baru masuk di HP saya itu berisi konten teknik stop dari Pak Andri. Tidak hanya Oke, siap Pak Max. Akan saya sampaikan. Tenggara Timur, tapi mudah-mudahan notif baru masuk itu adalah notif teknik stop dari Pak Andri. Terima kasih banyak Pak Andri untuk kesempatan yang baik ini, dan mari terus kita gerakan, kita pupuk hal-hal baik, hal-hal yang menginspirasi. Oke, terima kasih Pak Max. Ya, selamat malam. Malam. Oke, selamat malam. Oke, baik teman-teman, Pak Max dan Pak Ardi luar biasa. Sebelum masuk ke sesi pasca supervisi, saya ingin dengar dulu sebelum saya masuk ke coachnya. Saya ingin dengar dulu sedikit ini dari coach ini. Bagaimana Pak Ardi tadi setelah mengalami coachingnya dari Pak Max tadi, Pak Ardi? Baik, terima kasih Pak Pascal. Luar biasa Pak Max, Pak Pascal. Jadi pengalaman saya benar-benar digali, diidentifikasi dengan baik, sehingga saya terdorong untuk terbuka, ya, menceritakan apa yang saya alami di dalam kelas saya. Ya. Kemudian Pak Max juga sebagai coach benar-benar mengantar saya untuk saya menemukan potensi ya. Dengan cara tadi Pak Max menggali kira-kira mungkin ada referensi tertentu yang sudah saya peroleh ya, dan kebetulan ya referensi itu ya saya temukan di teknik stop ya, karena ada teman yang sudah mempraktikkan itu, kemudian juga saya juga pernah membaca terkait dengan teknik stop ini, sehingga itu menjadi referensi dan juga sekaligus hal positif ya, sebagai sesuatu potensi yang sebenarnya bisa saya kembangkan ya. Jadi apa yang sudah dihantar oleh Pak Max sebagai coach dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun itu membantu saya untuk benar-benar menemukan potensi yang bisa saya kembangkan ke depan ya, Pak Pascal. Kurang lebih begitu. Oke, luar biasa teman-teman. Baik, semoga pengelolaan emosinya sukses ya Pak Ardi ya. Oke, siap Pak Pascal. Terima kasih untuk Pak Max. Oke, baik teman-teman, terima kasih Pak Max sudah melakukan sesi coaching tadi. Pak Max, ini boleh saya tahu ini bagaimana Pak Max sendiri menilai sendiri tadi performa Pak Max dalam coaching tadi ini? Saya menilai dari kompetensi yang diharapkan tadi itu, menurut saya di posisi mendengarkan aktif saya terpenuhilah kompetensi itu. Sementara untuk kehadiran penuh mungkin masih harus saya tambahkan lagi. Dan ke kompetensi yang berikutnya soal pertanyaan berbobot tadi itu memang sebelum saya dorong ya, saya berupaya untuk juga akan ke sana seperti itu. Refleksi saya mungkin lebih sedikit menonjol itu dari keaktifan mendengarkan, dan itu memang saya dalam refleksi sebelumnya saya ingin mengubah pada bagian ini, ingin belajar pada bagian ini, begitu Pak Paskalis. Baik, terima kasih Pak Max. Boleh saya tahu sedikit lagi nih, apa yang membuat Pak Max menilai demikian itu tadi itu? Yang membuat saya menilai demikian bisa kita lihat dari rangkaian mulai dari pembukaan sampai di akhir tadi.
memang kesempatan berbicara, mengeksplor lebih banyak itu memang dari coachingnya, dari Pak Adri sendiri tadi. Jadi Koci tadi menemukan sendiri ya Pak ya, solusinya ya, potensinya ya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih atas refleksinya Pak Max. Boleh ya saya menyampaikan catatan yang saya coba amati tadi ya Pak Max ya. Siap Pak Paskalis, terima kasih banyak, siap. Baik, terima kasih. Ini menurut catatan saya tadi secara keseluruhan Pak Max saya lihat bahwa tadi Pak Max sudah menerapkan alur tirta tadi ya. Ada di awal tadi sudah menyampaikan apa tujuan dari pertemuan coaching, lalu di apa namanya identifikasi masalahnya tadi ada, lalu rencana tindak lanjutnya ada, dan tanggung jawabnya. Intinya bahwa dari alur tirtanya sendiri sudah jalan dengan baik kalau saya lihat. Namun tadi Pak Max tadi menekankan yang saya amati itu di kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Ya memang betul Pak Max sudah melakukan tadi terkait mendengarkan aktif ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, Pak Max betul-betul hadir dengar dengan aktif, ditandai dengan tadi saya lihat mengangguk-angguk, memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Lalu menurut saya juga tadi kehadiran penuh juga Pak Max jalankan dengan baik, ditandai tadi tidak ada gangguannya. Jadi di awal tadi saya lihat Pak Max coba matikan HP-nya untuk menghindari gangguan selama proses coaching, sehingga Pak Max fokus ya mendengarkan Pak Ardi. Lalu dari sisi kehadiran penuh itu juga tadi saya lihat bahwa tadi ada bagian tertentu yang Pak Max tadi menangkap emosi ya. Jadi ada rasa empati tadi ya kepada coach Pak Ardi, bahwa ingin bahwa emosi yang dialami Pak Ardi juga bagian dari cara Pak Max untuk membantu coachnya agar masalah pengelolaan emosi ini bisa diatasi atau ditemukan solusinya sendiri oleh coach. Walaupun tadi Pak Max tidak memberikan saran, tetapi dari tadi menangkap kata kunci, lalu memberikan pertanyaan tadi yang pertanyaan yang yang baik tadi, sehingga akhirnya coach tadi coba mengingat-ingat, oh ya ternyata ada referensi tadi ya, ada referensi untuk mengatasi itu. Jadi menurut saya tadi Pak Max sudah lakukan itu dengan baik. Jadi dua kompetensi yang mau diamati itu tadi terlihat tadi juga di identifikasi masalah. Akhirnya coach menemukan sendiri potensinya, menemukan sendiri solusinya dari berawal dari Pak Max menggunakan kata kunci, lalu menyampaikan kembali, mengkonfirmasi kembali kata kunci itu kepada coach tadi, sehingga akhirnya coach tadi dapat menemukan solusinya. Dan juga saya lihat tadi Pak Max juga mampu mengontrol diri untuk tidak memberikan solusi tadi ya, untuk tidak memberikan solusi kepada coach, bahwa saya tahu tadi Pak Max ini pingin ini harus dengan begini, tetapi Pak Max menahan itu, menahan itu sehingga tadi tidak memberikan solusi, tetapi coach sendiri yang memberikan solusi. Itu yang saya lihat tadi Pak. Ya, Pak Max juga tadi sudah mengkonfirmasi ya beberapa pernyataan tadi, sehingga pencapaian tujuan pun tadi sudah disampaikan sendiri oleh coach. Pencapaian tujuan dari sisi coaching ini tercapai, coach sendiri merasakan itu. Baik Pak Max, ada
beberapa hal yang tadi memang Pak Max sudah sampaikan bahwa memang masih harus perlu dikembangkan. Ya, menurut saya memang saya setuju itu bahwa memang kita perlu terus latih, termasuk saya sendiri juga ya. Ya. Baik, sampai dengan saat ini Pak Max, ada tidak rencana tindak lanjut ke depannya nih? Ya, agar tadi kompetensi mendengarkan aktifnya lebih tajam lagi dan juga kehadiran penuhnya juga lebih mantap lagi dengan juga kompetensi lainnya dalam sesi coaching ini. Ada tidak yang mau ditindaklanjut ini ke depan ini, Pak Max? Yang pasti pertama perkembangan dari Pak Adrianus sendiri atas komitmen tadi, komunikasi kami pasti jalan. Ini sudah menjadi bagian dari kolaborasi. Ya. Lalu yang berikut, saya pikir dalam proses belajar saya pasti akan selalu siap. Selalu siap untuk kondisi-kondisi tertentu dari rekan sejawat atau mungkin di lingkungan masyarakat. Kita memberi diri untuk ini karena pengetahuan tentang coaching ini sendiri juga tidak semua dalami, walaupun kita juga belum terlalu dalam, tapi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi kita, saya pikir kita juga terus berlatih, begitulah Pak Pascal. Jadi poinnya bahwa Pak Max ini mau terus berlatih untuk melakukan coaching gitu ya Pak ya? Betul Pak. Ya. Kira-kira ada rencana tidak ini Pak? Ada rencana mungkin kapan begitu ya melakukannya, atau di mana, dengan siapa begitu, atau dengan bantuan siapa begitu? Saya mungkin awal Agustus, di bawah tanggal 10. Itu mungkin dengan rekan guru prakarya. Kebetulan serumpun juga dengan IPA itu. Oh iya. Ibu Mardi. Mungkin saya punya rencana itu. Oke. Kira-kira bagaimana Pak ini rencananya nih? Bagaimana hasil pengamatannya nanti akan dicatat ke lembar supervisi akademik? Kira-kira rencananya bagaimana? Ya, jadi format untuk supervisinya kan juga ada. Tapi tentu langkah-langkah yang akan kita lakukan itu memang kita mulai dari pra-observasi dulu, lalu kemudian kita observasi, dan tidak lupa juga nanti setelah melakukan observasi itu kita akan berkomunikasi kembali setelah observasi itu sendiri begitu. Ya. Oke, baik. Jadi alurnya begitu ya Pak, dari pra-observasi dulu, lalu observasi, dan nanti terakhir pasca observasi. Baik, Pak Max, tidak terasa ini kita sudah masuk ke bagian penutup ini kita sesi supervisi kita malam ini Pak Max. Saya ingin minta satu saja, apa yang Pak Max dapatkan dari proses supervisi malam ini Pak Max? Yang saya dapatkan dari supervisi malam ini adalah Pak Adri ini sendiri, khusus dalam ini ya, dalam proses coaching ini punya potensi, hanya mungkin ini dugaan saya saja ya, kepercayaan diri atau kemauan untuk mencoba itu yang belum, karena tadi saat saya cek ke referensinya, ada referensinya itu, dan referensi itu justru kemudian menjadi komitmen dan akhirnya menjadi rencana aksinya. Jadi itu mungkin. Oke, luar biasa Pak Max. Kalau dari saya sebagai supervisor, apa yang Pak Max dapatkan? Saya pikir supervisor ini malam ini Pak Pascal memberikan semakin lengkap dari proses belajar coaching itu sendiri. Jadi tentu kita yang menjadi coach maupun coachee itu sendiri
tidak terlalu merasakan ini apa yang terjadi di luar dari proses yang kita lakukan. Tapi dengan kehadiran dari observer itu sendiri dengan penilaian-penilaiannya, saya pikir ini adalah satu penilaian yang objektif. Dan ini menjadi acuan yang baik untuk proses belajar ke depannya seperti itu. Jadi apresiasi, terima kasih, rasa hormat untuk hal-hal yang disampaikan oleh observer pada malam hari ini, Pak Pascal. Oke. Baik, terima kasih. Dengan demikian saya pikir sesi observasi kita malam ini selesai ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Max, juga kepada Pak Ardi. Ya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Pascal. Ya, saya makan dulu. Hentikan dulu Ya, oke. rekaman. Ya.